Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadel Muhammad Priyatna dari kelompok 7. Saya akan membacakan materi Islam moderat untuk siapa atau untuk apa. Dari waktu ke waktu, beberapa pusat kekuasaan dan badan intelijen di beberapa negara dapat terus berupaya menentukan agenda untuk mengubah kenyataan dengan argumen palsu. Padahal sejarah telah menunjukkan kepada kita bahwa kebenaran tidak bisa disembunyikan. Dan ketika saatnya tiba, agenda sebenarnya mengungkapkan dirinya dengan cara yang sangat menyakitkan. Salah satu contoh konkret yang dapat diberikan untuk mencerminkan situasi adalah narasi Islam moderat. Sementara perkembangan terkini di Barat rentan terhadap konsekuensi yang mengerikan bagi Barat dan umat manusia, narasi tentang Islam moderat terus-menerus dimasukkan ke dalam agenda. Sama seperti Barat tidak dianggap narasi Yudaisme lanjutan sebagai ancaman bagi dirinya sendiri dan umat manusia sebelum Perang Dunia II. Barat telah menutup mata dengan neonazisme dan neofasisme dan mendiskusikan Islam moderat saat ini. 300 orang Prancis telah menandatangani komunike menuntut penghapusan beberapa ayat dari Al-Quran karena mereka mendorong kekerasan dan antisemitisme. Yang tokoh ini sangat diam pada penembakan langsung Israel terhadap warga sipil Palestina yang memprotes relokasi kedutaan besar Amerika Serikat ke Yerusalem, sementara Israel secara virtual melakukan pembantaian dan pembunuhan puluhan warga sipil dan melakukan ribuan orang yang melanggar hukum internasional dan mengabaikan komunitas internasional dan hati nurani rakyat, umat manusia. Namun apakah kekerasan yang lebih besar rasisme dan permusuhan terhadap Islam dan umat manusia daripada yang satu ini? Jika niat mereka dari Islam moderat adalah untuk memerangi organisasi yang memilih terorisme atas nama agama dan tidak peduli dengan batas-batas kemanusiaan, moral, teliti, dan Islam dalam semua jenis kegiatan teroris dalam geografis mereka, tidak ada orang bijak yang akan menentang hal tersebut. Pertarungan, tetapi kebutuhan ini harus disebut sebagai perang melawan terorisme daripada kebutuhan akan Islam moderat. Apapun namanya, terorisme adalah terorisme. Gerakan teroris akhir-akhir ini tidak sedang dibahas sebagai Kristen moderat. Demikian pula kekerasan dan teror Israel yang terus berlanjut selama puluhan tahun terhadap warga Palestina yang melanggar resolusi PBB dan hati nurani umat manusia tidak dibahas dalam konteks kebutuhan akan Yudaisme moderat. Dalam praktiknya, maksud peraturan Islam moderat jelas tidak dilihat sebagai obsesi terhadap terorisme. Jika tujuannya adalah untuk menundukkan terorisme, tidakkah sulit untuk menentukan sikap bersama melawan terorisme dari manapun asalnya, apakah itu berasal dari agama, ideologi, atau terutama dari pengejaran imperialis? Beberapa negara barat tidak ragu berbisnis dengan rezim penindas yang bahkan tidak disetujui oleh rakyatnya sendiri di negara-negara muslim. Sebagai negara besar, negara barat sama sekali tidak mendukung perkembangan demokrasi di Timur Tengah kecuali Israel. Mereka tidak mempermasalahkan rezim Mesir yang telah melakukan puluhan pembantaian di negerinya sendiri. Mereka memiliki hubungan kekuasaan melawan keinginan rakyat mereka sendiri dalam konteks itu sekarang. Namun mereka berani mengkritik dan menyalahkan secara intensif Turki yang menggelar pemilu pertamanya pada tahun 1876, yang sejarah demokrasinya lebih tua dari sejarah banyak negara barat. Ketika kebijakan Timur Tengah dari beberapa negara barat diamati, mereka dipersiapkan pada persepsi marginal, tanpa akar, sekretarian, dan orang-orang yang saling berperang daripada orang-orang di Timur Tengah. Dalam damainya sejarah dan demokrasi dan arus utama, mereka
dengan bertahun-tahun akumulasi peradaban yang panjang. Memungkinkan karena alasan inilah individu dan rezim seperti Mesir dan beberapa monarki lainnya diberkati bertentangan dengan keinginan rakyat mereka sendiri. Sementara rezim demokratis dan individu seperti Turki dan Tayyip Erdogan sedang diejek. Beberapa pusat kekuatan internasional mungkin menganggap pemerintah yang tidak berakar dan tidak sah di timur dan mendukung organisasi teroris yang baru muncul sebagai lebih bermanfaat bagi diri mereka sendiri. Faktanya mendukung metode dan pemerintahan demokratis, pluralisme, dan liberal yang mengakar dalam akan menjadi benar dan bermanfaat bagi segmen liberal dan pluralis Barat serta bagi masyarakat Timur Tengah dan umat manusia dalam jangka panjang. Daripada pemusnah negara dan gerakan dengan sebuah akumulasi dari peradaban yang mengakar melalui upaya organisasi teroris yang tidak didasarkan pada adat istiadat peradaban apapun yang tidak mengakar, baru muncul dan sebagai besar didukung oleh beberapa pusat kekuatan barat. Jika dilihat dari perspektif, Turki memiliki banyak kontribusi penting untuk dibuat.